Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramlan Mahjani. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang motivasi dan disiplin kerja. Baik, yang pertama motivasi kerja. Motivasi berasal dari kata Latin mover, yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi mempersoalkan bagaimana dapat memberikan dorongan kepada pengikutnya atau bawahan agar dapat bekerja semaksimal mungkin atau bekerja bersungguh-sungguh. Motivasi mempunyai pengertian secara sederhana, dinilai sebagai suatu keinginan kuat dalam diri seseorang atau driving force yang menyebabkan orang dapat berbuat sesuatu untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, motivasi merujuk pada gejala yang melibatkan dorongan perbuatan terhadap tujuan tertentu. Model-model motivasi kerja. Yang pertama, model tradisional. Model tradisional, manajer menentukan cara paling efisien untuk pekerjaan berulang dan memotivasi karyawan dengan sistem insentif upah. Semakin banyak yang dihasilkan, maka semakin besar upah yang diterima. 2. Modal hubungan manusia. Menurut Mayo, kebosanan dan pengulangan berbagai tugas merupakan faktor yang menurunkan motivasi, sedangkan kontak sosial membantu dalam menciptakan dan mempertahankan motivasi. Kesimpulan dari pendekatan ini adalah manajer dapat memotivasi karyawan dengan memberikan kebutuhan sosial mereka serta dengan membantu mereka sehingga mereka berguna dengan dan lebih penting. Dan yang ketiga, model sumber daya manusia. Model ini menyatakan bahwa para karyawan dimotivasi oleh banyak faktor, tidak hanya uang atau keinginan untuk mencapai kepuasan, tetapi juga kebutuhan untuk berprestasi dan memperoleh pekerjaan yang berarti. 2. Disiplin kerja. Secara umum, tingkatan disiplin terbagi menjadi 3 jenis sanksi, yaitu sanksi ringan, sanksi sedang, dan sanksi berat. Masing-masing sanksi disesuaikan dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan. Tujuan utama mengadakan sanksi disiplin kerja bagi karyawan yang melanggar norma-norma perusahaan adalah memperbaiki dan mendidik para pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin. Sanksi atas pelanggaran disiplin yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan sehingga secara adil dapat diterima. Pada umumnya sebagai penggangan manajer, meskipun tidak mutlak, tingkat dan jenis sanksi disiplin kerja terdiri atas sanksi disiplin berat, sanksi sedang, dan sanksi disiplin ringan. Disiplin organisasi merupakan tindakan manajemen untuk mendorong para anggota organisasi memenuhi tuntutan berbagai ketentuan tersebut. Dengan perkataan lain, perdisiplinan pegawai adalah salah satu bentuk motivasi kerja yang berusaha memperbaiki dan membentuk pengetahuan, sikap, dan perilaku karyawan sehingga para karyawan tersebut secara sukarela berusaha bekerja secara kooperatif dan dengan para karyawan yang lain, serta meningkatkan prestasi kerjanya. Terdapat 2 jenis disiplin dalam organisasi, yaitu bersifat preventif dan yang bersifat korektif. Kesimpulannya yaitu yang dimaksud dengan disiplin adalah kesadaran dan kesediaan seorang untuk menaati semua peraturan yang berlaku pada sebuah instansi tanpa paksaan. Kedisiplinan juga merupakan fungsi operatif manajemen sumber daya manusia yang sangat penting, karena semakin baik tingkat disiplin pegawai suatu perusahaan itu, maka semakin tinggi juga prestasi kerja yang dicapai dan akan menciptakan karyawan yang berkualitas. Tanpa adanya disiplin yang tinggi, perusahaan tersebut akan sulit untuk mendapatkan apa yang perusahaan inginkan, yaitu kesuksesan. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.